mengenai deformasi ya, untuk membuat garis elastisnya sebuah elemen struktur. Kemarin dicontohkan cantilever dapat momen ke arah kiri, berawan jarum jam. Kita tahu persamaannya dia adalah M1, ya, MX sama dengan M1. Artinya dia rata, sampai di tumpuan dia rata. Nah, M1 itu ekivalen dengan penurunan kedua dari defleksi. Ya, M1 adalah turunan kedua dari defleksi. Kalau kita integrasikan satu kali, maka kita akan mendapatkan rotasi. Ya, ini adalah persamaan rotasi. Kemudian kalau kita diferensialkan lagi satu kali, kita akan mendapatkan deformasi. Ini, ya, dia mengandung konstansa 1, C1, dan di deformasi kita mempunyai konstansa C2. Kemudian dengan syarat batas, kita masukkan syarat batas tadi seperti yang di sini. Pada A sama dengan 0, maka dia tidak bisa melendut karena dia tumpuan. Terus pada saat A sama dengan 0, dia juga tidak berputar, ya, karena dia dijepit. Makanya di sini syarat batasnya 0. Untuk X0, tetanya 0. Untuk X0 di sini mendapatkan C2 juga 0. Jadi masuk ke persamaan ini. Persamaan yang pertama, kalau X itu 0, itu, maka sudutnya juga 0. Maka ketemu C1 sama dengan 0 ini. Kemudian kalau didefleksi, A sama dengan 0, maka dia tidak terdefleksi karena dia dijepit di tumpuan. Maka ketemu C2 sama dengan juga 0. Nah, jadi persamaannya apa? Persamaannya itu garis elastisnya itu yang ini. Jadi EI kali B sama dengan setengah kali M1 X kuadrat. Jadi kalau X sama dengan 0, lendutannya berapa? 0. Ya. Pada saat X sama dengan L, maka lendutannya sama dengan setengah M1 kali L kuadrat. C1 dan C2 kan tadi kan sudah ketemu 0. Ya, kalau misalkan L sama X sama dengan setengah L, berarti ya kita masukkan setengah L di sini. Setengah L kuadrat. Nah, makanya persamaannya seperti ini. Persamaan defleksinya ini. Persamaan defleksinya adalah P sama dengan M1L kuadrat per 2I. Ini pada saat X sama dengan L. Berarti dia di ujung. Ya, L-nya berjalan dari kiri ke kanan. Berarti ini sama dengan lendutan di paling ujung mempunyai besaran M1L kuadrat dibagi 2 EI ke atas. Kalau dia ke bawah negatif ya. Kalau dia ke bawah negatif. Oke, ada pertanyaan? Jadi prinsipnya kita membuat persamaan momen, ya, persamaan momen itu disama dengankan turunan kedua dari defleksi, ya seperti ini. Persamaan momen ini itu turunan kedua daripada defleksi. Ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya yang kedua. Nah, kita punya struktur seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau kita punya balok itu, kalau kita punya balok seperti ini ya. Hafalan saya, kalau ini Q, maka M maksimumnya sama dengan 1/8 Q L kuadrat. Ya. Kemudian defleksinya, V-nya, defleksinya sama dengan 5/384 Q L
pangkat 4 per EI. Nah, ini persamaan hafalan ya. 5 per 384 ini persamaan hafalan yang ini juga dari hitungan sebetulnya. Dari kalkulasi ini juga bisa kita hitung. Ya, itu ya. Nah, ini juga sama nih. Strukturnya adalah Q, bentangnya ini adalah L ya. Adalah L. Kemudian kita cari persamaannya. M-nya itu, persamaan M-nya kan ini. Ya. Setengah Q L kalikan X, ini adalah reaksi ya. Ini adalah RA. Ini X. Dikurangi setengah QX kuadrat. Ini persamaannya. Nah, ini diekivalenkan sama dengan D2V per DX kuadrat. Gitu ya. Sama dengan ya D2V per DX kuadrat itu sama dengan setengah QLX kali setengah X setengah QX kuadrat ini ya. Ini sama. Nah, kalau kita integrasikan satu kali akan ketemu apa? Ketemu rotasi. Ya. Kita integrasikan lagi satu kali lagi ketemu defleksi nih. Ini yang kita cari sebetulnya. Ya. Jadi diintegralkan sampai 2 kali kita ketemu defleksi. Nah, sekarang syarat batas. Syarat batasnya dari persamaan itu gini. Karena dia di sini sendi, ini sendi, di sini adalah roll. Nah, pada di sendi itu tidak terjadi, dia hanya bisa berputar, tidak bisa bergerak. Ya, jadi kalau sendi itu dia tidak bisa ke sana, tidak bisa ke sini, bisanya dia hanya berputar. Ya, jadi di sini 0, di sini 0. Ya, itu syarat batas. Sehingga nanti kalau kita membuat persamaan, baik persamaan untuk mendapatkan rotasi maupun persamaan untuk mendapatkan defleksi, kita masukkan syarat batas ini. Supaya kita bisa menentukan C1 dan C2 itu. Ya. Nah, sehingga persamaannya untuk rotasi itu ini. Ya, defleksinya ini. Ya. Ya, jadi kalau kita integralkan satu kali, kita punya persamaan rotasi, di situ akan menjadi seperempat QLX kuadrat min 1/6 QX angka 3 dibagi ditambah lagi C1. Ya, kalau itu diintegrasikan satu kali lagi, maka akan ketemu 1/12 QLX pangkat 3 minus 1/24 QX pangkat 4 minus C1X plus C2. Ya, sekarang kita cari C1, C2 itu gimana? Nah, kita pakai persamaan yang P, persamaan P ya. P itu kan 1/12 itu. Jadi di persamaan yang P, defleksi, maka untuk X sama dengan 0, ini X-nya sama dengan 0, berarti dia di sini ya. Dia tidak bisa bergerak kemana-mana, dia jadi V-nya 0. Pada saat X sama dengan 0, V-nya 0. Ya. Pada X sama dengan L, pada saat di sini, dia juga tak bisa turun, maka V-nya juga 0. Nah, dia tumpuan. Ya. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan, ini kurung ya ini ya. Ini kurung. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan defleksi pada saat X sama dengan L maupun X sama dengan 0, defleksinya adalah 0. Nah, ini kita masukkan X sama dengan L. Masuk ke sini. Ya, kalau kita masukkan dengan L, maka di sini adalah L pangkat 3. Ini di sini adalah L pangkat 4.
karena X-nya pangkat 4. Nah, kalau dijumlahkan, dia sama dengan 0. Itu sama dengan C1 0. Ya, kalau ini dijumlahkan ini sama dengan minus 1/24 QLX pangkat 3. Sehingga C1 sama dengan minus 1/24 QLX pangkat 3. Nah, ini bisa masuk ke sana sudah. Bisa masuk ke sana juga. Ya, nggak bisa masuk ke sana. Ya, oke. Ada pertanyaan? Nah, C2 dari mana? C2 kita masukkan di persamaan V itu untuk X sama dengan 0. Ya toh? Kalau ini dimasukkan 0, ini dimasukkan 0, ini juga 0, ini dimasukkan 0, maka C2 akan sama dengan 0 juga. Begitu ya? Di kalkulusnya ini loh, kalkulusnya. Ya, di persamaan defleksi itu kalau misalkan X sama dengan 0, maka dia defleksinya juga 0 karena dia tumpuan, jadi tidak bisa turun dia di situ. Nah, makanya itu 0 sama dengan 1/12 QL kali 0, minus 1/24 Q kali 0, min C1 kali 0, plus C2 sama dengan 0. Berarti C2 sama dengan 0. Nah, sehingga bisa masuk ke sini 0 ini. 0 ini bisa masuk ke sini, bisa masuk, oh sudah masuk ke situ aja ya. Nah, oke. Nah, sehingga persamaan terakhirnya, ya, kita hapus ini, biar tidak bingung. Ya, jadi persamaan terakhirnya menjadi 1/12 QLX pangkat 3. Ini ya, persamaan defleksinya ya, yang ini ya. Yang ini. 1/12 QLX pangkat 3 min 1/24, ini tetap ini kurung tadi ya. Terus min C1X. C1 itu tadi ketemu minus 24 ini min. 1/24 QL kali X pangkat 1. Ya, itu persamaannya. Jadi kalau kita mau mencari persamaan berapa sih lenturan di titik A, kita masukkan X sama dengan berapa? Siapa yang jawab? Loh, kok enggak ada? Kalau kita mau mencari penurunan di titik A, kita X masukkan berapa? Nol, Pak. 0. Kita masukkan 0, kita masukkan 0, kita masukkan 0, kita masukkan 0. Berarti pada saat di A, dia tidak bisa turun, dia penurunannya adalah 0. Nah, untuk penurunan di tengah bentang itu maksimum ya di sini. Ini V maksimum. Tengah bentang pasti paling maksimum. Berarti kalau hafalan saya di tengah bentang itu rumusnya adalah 5/384 QX pangkat QX pangkat 4 per EI. Nah, nanti kita masukkan X sama dengan berapa? Di tengah bentang, X sama dengan dimasukkan X sama dengan setengah L. Oke? Ya, dimasukkan X sama dengan setengah L. Di tengah bentang kan? Jadi ini segini, ini setengah L. Ya, kalau kita masukkan X sama dengan setengah L, maka di sini ketemu berapa nih?
Kita lihat ya. Di berikutnya ini ada nih. Nah, ini X kita masukkan setengah L. Ketemu tuh. Setengah L pangkat 3, setengah L pangkat 4, di sini setengah L. Kalau kita masukkan ketemu ini sama dengan hafalan saya itu tadi. 5/384 Q L pangkat 4 per EI. EI-nya ada di sini ya. Ya, jadi V sama dengan 5/384 Q L per EI. Ini menandakan turun ke bawahnya. Minusnya. Ya. Terus rotasi. Rotasinya kita menggunakan persamaan yang ini. Yang turunan pertama. Integrasi pertama yang ini. Ya. Ini yang kita masukkan. Yang ini ya. Rotasi. Saya masukkan 7/4. Ya, jadi kalau kita lihat berarti kalau dia lentur ya, misalkan ini kita lentur begini, ini tumpuan row, berarti dia itu mempunyai rotasi itu di sini. Ya. Petanya itu di situ. Dia berputar seberapa. Satuannya radial ya. Jadi ini satuannya radial. Ya, berapa itu theta? Theta di titik A, muter berapa? Karena tadi roll kan sudah jelas ya. Roll kok roll sendi itu tadi sudah jelas. Dia bisa berputar, tapi tidak bisa bergerak kemana-mana. Sehingga karena dia bisa berputar, maka dia bisa membentuk V. Ya, dia membentuk V. Paham ya? Dan ini salah ini. Ini ditulis plus, harusnya min, karena ini kan C1 ya. Ini kan C1. C1 tadi kan ketemu minus. Minus 1/24. Ya. Minus 1/24. Jadi ketemunya, kalau kita masukkan di sini, berapa nih? Kalau dimasukkan sama dengan X sama dengan 0. Ya, di A itu kan di A nih. X sama dengan 0, ini 0, ini 0. Jadi seperti ini. Ya, dia tandanya negatif. Negatif itu berarti lenturannya berarah jarum jam. Kalau positif dia begini ya. Jadi kalau yang contoh yang pertama itu begini. Ya. Ini sudutnya di titik sini, sudutnya tetanya ya positif. Begini. Kalau begini ini negatif. Oke? Permisi, Pak. Ya. Untuk Faris tadi minta di ACC karena tadi terpental, Pak. Mungkin jaringannya lemot, Pak. Siapa? Faris. Faris. Banyak tuh. Tuh kok remove. Salah. Oke?
Nah, terus kalau misalkan sudut ya, sudut adik itu, kalau kita punya begini, kemudian dia lentur, ini tadi kita sudah punya ya tetanya berapa. Kalau di tengah bentang, berapa tetanya ini? Berapa tengah bentang? Lelis, berapa tetanya kalau tengah bentang? Enggak, logika kita saja, enggak usah dihitung. Ini tahu kita, tetanya bentang berapa? Harusnya tetanya berapa? Hah? Aduh, itu ya. Alah, Firdaus. Berapa logikanya kalau tengah bentang? Kalau di sini berapa? Madi, 5D berapa tengah bentang? Tetanya berapa? Novel? Ya, Pak. Dimasukkan setengah L-nya itu, Pak. Ke dalam persamaan. Tetanya itu kalau logika kita, kalau saya minta rotasi di tengah bentang itu ketemunya mestinya berapa? Iya. Veronica. Nggak tahu. Kalau sini kita bisa menghitung theta ini karena garis singgung ya. Ya. Kalau di tengah garis singgungnya ini. Berarti tetanya berapa? 0 ya, Pak. Hah? Nol, Pak. Halo? Siapa Nol. tadi? Siapa? Tadi Madi. Jerry, Pak, jawab pertama. Tapi menurut saya nol juga, Pak. Madi ya? Berapa tetanya? Nol. 0. 0 tetanya ini. Harusnya 0. Karena dia garis singgung terhadap ini. Kalau ini kan theta terhadap ini juga. Begini. Kalau di sini garis singgung ini terhadap datar. Jadi kalau kita mau membuktikan bahwa ini 0, ya kita masukkan ini sama dengan setengah L. Ini kita masukkan setengah L. Ini kita masukkan setengah L. Coba masukkan, itu setengah L. Kalau kita masukkan setengah L, di sini setengah L kuadrat berarti menjadi 1/16 L pangkat 3 ya. Dikurangi, kalau kita masukkan 1/setengah L, maka ketemu 1/48 Ki
L pangkat 3. Ya. Terus dikurangi 1/24 Q L pangkat 3. Ini sama dengan, kalau dijumlahin 0 ini. Ya, ini adalah 3/48. Ini 3/48 ya, betul. Ini 1/48. Kalau dikurangkan menjadi 2/48 sama dengan 1/24. Dikurangi 1/24, 0. Ya. Jadi logika kita kalau dia di tengah bentang, lenturannya itu pasti ya 0. Karena dia simetris. Kalau bebannya begini, ya. Ya. Tapi kalau ini sudah saya beri beban P, tengah bentang tidak 0. Tidak 0 tengah bentang. Beda lagi karena persamaannya kan beda. Ya. Gitu. Paham ya? Ada pertanyaan? Ada? Ya. Jadi ini masih persamaan garis elasis untuk beban tunggal ya. Seperti ini juga masih beban tunggal. Ya. Ketemunya itu contohnya. Ini beban tunggal. Bagaimana beban nggak tunggal? Nah, ini dibuat PR. Nanti persamaan garis elastis dari A sampai ke C itu akan beda yang dari C sampai ke B. Ya. Serat batasnya juga nanti akan beda. Ya. Coba kita lihat sekarang yang contoh yang ketiga ini. Ini masih tunggal ya. Artinya bebannya masih P sama dengan 6 ton. Itu beban meratanya tidak ada. Ya. Oke. Ini pun persamaannya juga beda antara A sampai C dan C sampai B. Ya, karena dia tidak simetris. Ya, coba dari A sampai C itu MX-nya itu sama dengan 4 kali X, ya. Betul ya? Ini. Karena reaksinya 4, di sini 4, di sini 2. 4. Jadi 4 ton kali X ya. 4 ton kali X. Paham ya? Terus dari B sampai C, kita berjalan dari kanan ke kiri. Supaya gampang. Persamaannya menjadi MX2 itu sama dengan 2X. Karena ini apa namanya? Reaksinya adalah 2 ton. 2 kali X2. Ini X2, ini X1. Dan ini mempunyai penyelesaian yang beda. Ya. Jadi dia punya konstanta sendiri, 1, 2. Di sini juga punya konstanta sendiri, 3 dan 4. Paham ya? Kita lihat sekarang yang dari A sampai C dulu. Dan B dan B ke C itu penyelesaian yang beda. Dari A sampai C. MX-nya adalah 4X.
4X itu diekivalenkan sama dengan turunan kedua dari V, dari defleksi. Atau ini. Turunan kedua berarti sama dengan EI D2V per DX kuadrat. Kan gitu. Dituliskan sama dengan EI kali V1 double aksen. Ya. Artinya ini turunan kedua. Kalau kita integrasikan satu kali, ya, kalau kita integrasikan satu kali, maka dia menjadi rotasi. Ini sama dengan theta. Ini adalah defleksi. Kalau integrasikan satu kali, dia menjadi 2x1 kuadrat plus konstanta 1. Kalau integrasikan lagi, satu kali lagi menjadi 2/3, X1 pangkat 3 ditambah C1X ditambah C2. Di sini muncul 2. Ya. Kemudian kita membuat syarat batas. Untuk X sama dengan 0, jadi X1 sama dengan 0, maka dia tidak terdefleksi sama sekali. Karena dia tumpuan. Ya. Untuk X1 sama dengan 0, dia tidak terdefleksi karena dia tumpuan. Maka kalau X sama dengan 0, maka V1 itu 0. Iya kan? V1 itu 0. Ini. Ya. Jadi, kalau kita masukkan 0, ini 0, ini 0, ini jadinya juga 0. Maka C2 ini menjadi 0 juga ini. Ya. Nah, C2 kita bisa masukkan ke persamaan ini. 0 sudah. Berarti tidak ada lagi C2 kan, tinggal C1. Ya. Terus kita lihat yang dari B ke C. Sama ya. Caranya sama. Nanti ketemu untuk X2 sama dengan 0, maka V2 itu 0. Dengan demikian, kalau ini saya masukkan 0, ini 0, C4 ini juga ketemu 0 ini. Ini bisa masuk ke sini. Paham? Oke. Kita lihat. Udah ya, nanti Pak, ini saya hapus supaya nggak ganggu yang sebelumnya. Ya, jadi syarat batasnya itu kita masukkan 0, angka ini, maka C2 ketemu 0, C4 ketemu 0. Tinggal C1 dan C3 yang harus kita cari. Ya, dengan juga menggunakan syarat batas. Caranya gimana? Kita lihat ini. Rotasi di C. Rotasi di C itu berarti negatif. Sama dengan rotasi di C kiri itu sama dengan kanan negatif. Sorry. Rotasi di C sebelah kiri sama dengan kanan negatif. Ini persamaan ini yang kita buat nantinya. Ya. Karena rotasi di C itu dari persamaan yang pertama, dari persamaan V1 ya. Dari persamaan V1 itu untuk X sama dengan 2 ya. Untuk X sama dengan 2 ini di sini. Dan persamaan dari V2 untuk X sama dengan 4 itu harus sama sudutnya. Kan begitu. Dari kita berjalan ini. Dari sini nih. Ya, misalkan kalau saya gambarkan begini ya. Ini kan tadi kan begini ya. Ini tumpuan, tumpuan. Lenturannya kan juga begini kan, misalnya kan.
Misalkan begini. Kira-kira begitu kan? Nah, titik ini akan mempunyai rotasi. Nah, tahu kemana rotasinya? Dia miring apa enggak? Tapi rotasinya ini mesti sama dengan rotasinya sini. Ya, cuma di sini bertawaran tanda satu ke sana-sana. Makanya di sini agak negatif. Nah, sehingga itu kan cuma satu titik. Jadi kalau dihitung dari kiri maupun dihitung dari kanan, ketemunya harus mempunyai rotasi yang sama. Ngerti ya maksud saya? Sehingga kita membuat persamaannya disamakan rotasi di kiri dan rotasi di kanan untuk X sama dengan 2 dari kiri dan X sama dengan 4 dari kanan. Itu harus mempunyai harga rotasi yang sama. Nah, makanya di sini disamakan ya untuk X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Ya, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4 disamakan, maka ketemu persamaan yang ini. Ya. Ini jadi persamaan lagi ya. Jadi ini jadi persamaan lagi. Dikatakan persamaan 1 ya sini. Ini persamaan 2. Nah, terus kita lihat defleksi. Ya. Defleksi itu juga begitu. Kalau kita punya Kalau kita punya adik itu ya, umpan roll sendi ada P di sini, maka lenturannya juga mesti begini. Ya. Dia punya defleksi. Delta katakan. Defleksi ini kalau dihitung dari kiri untuk X1 dan dihitung dari kanan untuk X2, itu hasilnya harus sama. Tidak berlawanan tanda, ya sama-sama ke bawah. Plus sama plus. Makanya di sini sama dengan ini. Paham? Nah, kita masukkan sekarang. Nah, persamaannya yang mana nih persamaannya? Persamaannya ini persamaan yang dari sini ya. Yang pertama 2/3 kali X ya, X1 pangkat 3 itu dari sini. Persamaan defleksi ini, yang di sini ya. Ini ya. Yang kanan dari sini. 2/3 sini 1/3. Tapi X-nya di sini, X1-nya kita masukkan 2, di sebelah sini X2 kita masukkan 4. Ya. Kita lihat di sini. Nah, ini kan, ini persamaannya. Ini kita masukkan persamaan 1, di mana ini kita masukkan 2. Ini persamaan 2. Persamaan yang, tapi kita masukkan 4. Nah, sehingga dia punya perhitungan, setelah itu ketemu ini dan ini. Ya. Atau sama dengan ini. Yang di kota ini. Nah, nanti ini dieliminasi dengan persamaan yang ini. Ini ya. Nah, dari situ ketemulah C3. Sama dengan minus 10,67. Kemudian kita masukkan ke satu persamaan. Ini. Ketemulah C1. 13,33. Ya, sehingga persamaan terakhir defleksi itu akan menjadi seperti ini. Ini persamaannya. Rotasinya ini
Untuk A sampai C, untuk B sampai C yang seperti ini. Ya, ini persamaan. Ini persamaannya. Ada 2. Nah, jadi kalau kita mau mencari defleksi di titik ini tadi, kan kita punya defleksi ini ya. Nah, saya pengen tahu inilah, dimana ini jaraknya adalah 1. Ini jaraknya berarti berapa tadi? 5 ya. Maka untuk mencari ini berapa? Kita menggunakan persamaan yang X1 dari kiri. Ya, X1 dari kiri. Kalau mau mencari di sini, kita menggunakan persamaan X2 dari kanan. Ya. Gitu. Gimana? Rotasi juga demikian. Rotasi di sini. Nih, persamaan rotasinya ada 2 juga kan. Yang dari A sampai C, atau dari ini yang dari A sampai C. Ini dari A sampai C, ini yang dari B sampai dengan C. Ini juga begitu. Nih, persamaannya. Nah, gimana? Ada pertanyaan? Nah, sekarang ini ada lagi. Ini tadi sudah ketemu kan persamaan rotasi dan defleksi. Ini persamaan defleksi, ini rotasi tadi ya. Ini rotasi, ini defleksi. Ya. Sekarang defleksi maksimumnya ada di mana? Defleksi maksimum terjadi pada tempat di mana rotasinya 0. Ya. Jadi kalau tadi pasti pas rotasi 0 itu dia akan menjadi defleksi yang ya toh, kalau misalkan kita punya balok begini, dia lenturnya di mana saja, paling besar di sini, ini pasti rotasinya 0. Theta sama dengan 0. Ini sebagai syarat batas kita untuk mendapatkan angkanya. Berapa sih maksimumnya ini? Ya, untuk maksimum itu kita masukkan rotasinya itu sama dengan 0. Ya. Nah, kita kan punya persamaan rotasi tuh. Ini. Ya, ini persamaan rotasi ya, kita lihat. 2x1 kuadrat min 1 13,33 ya. Defleksi rotasi. Ini ya. Ini ya. Ya, 2/3 x1 11,13,33. Kita masukkan. Ini. Nah, kita sama dengan kan 0 dia. Nah, dari 0 ini ketemu x1. Iya toh? Kalau kita masukkan defleksinya itu 0, rotasinya 0, maka ketemu x1 ya seperti ini. Nah, kemudian x1 ini ternyata ketemunya 2 lebih, 2,5. Berarti kita tidak bisa menggunakan persamaan yang pertama karena dia sudah melewati 2. Paham ya? Ini kan cuma 2. Ini 2 ya, di sini misalkan 2. Nah, dia ketemunya pada saat 0 itu ketemunya X1-nya itu 2,5. Berarti kan tidak bisa menggunakan persamaan yang pertama. Tidak bisa menggunakan dari kiri ke kanan maksudnya. Harus menggunakan dari
kanan ke kiri. Berarti ini salah ini. Ngerti ya maksud saya? Ya. Sehingga kita menggunakan persamaan yang satunya lagi. Yang ini ya. Yang persamaan dari B ke C ketemu ini. Ini disamakan dengan kan 0 rotasinya, maka dia ketemu X2 sama dengan 3,264. Nah, padahal kan tadi kita punya ini beneran begini ya. Ini misalkan ketemu tadi ini jaraknya kan 2,5 ya, 2,5. Tak cocok karena di sini duanya di sini. Ini 2. Maka kita menggunakan persamaan yang kedua, yang X2. Jaraknya dia adalah 3,26. Sedangkan ini kan 4, ya toh? Cocok kita menggunakan persamaan itu. Nah, kita masukkanlah ini ke persamaan ini. Ke defleksi maksimum. Ya, kalau kita masukkan 3,269, ketemu defleksi itu ini 23,22. Nah, artinya apa? Artinya defleksi itu tidak mesti jatuh pada beban terpusat. Jadi kalau ini ada begini, ini roll, ini ada P di sini, lenturannya begini kan? Jadi tidak mesti di sini jatuhnya. Masih ada yang lebih tinggi di sini. Gitu ya. Artinya begitu. Tapi kalau dia simetri seperti tadi, contoh tadi yang merata begini. Ini sudah pasti di tengah. Sudah pasti di tengah. Ini kalau kita hafalkan 1/8 Q L pangkat 2. Ini Q. Ya. Jadi tidak mesti. Jadi kalau ini ada P di sini, seperti ini ya. Lendutan di P itu cuma sekian, tapi di kanannya P dia sekian. Ya. Ada pertanyaan? Paham ya? Oke, saya kira kalau kalkulusnya oke ini enggak masalah ini. Nah ini, gambarnya ini akhirnya kan. Jadi delta C itu tidak maksimum, ternyata maksimumnya ada di sini. Ya, jadi ini belum maksimum ini. Ternyata di sini maksimumnya. Dengan jarak 3,26. Oke? Ya, oke. Oke, kita lihat satu lagi ini. Contohnya beban terpusat pada sebuah cantilever. Ya, tapi bebannya enggak di ujung, di B ya, agak masuk ke dalam. Ini juga ada 2 persamaan, dari A sampai B itu terpengaruh oleh B, tapi B sampai C itu enggak terpengaruh dia. Jadi dia ngikut ya, kalau misalkan ini melentur begini karena P, ini enggak ada beban lagi kan di sini. Ya, dia ngikut aja lurus. Yang melengkung yang sini. Karena P-nya ada di sini.
Yang ini ngikut, lurus tapi. Kan gitu logikanya ya. Nah, sekarang kita lihat persamaan dari A sampai ke B. Ya. Dari A sampai ke B. Persamaannya adalah P dikalikan X dikurangi P dikalikan A. Apa itu? Oh, P kali A. P kali X dikurangi P kali A. Gimana tuh? MX-nya di situ, X-nya berjalan dari A sampai B ya. A sampai B, MX-nya sama dengan ini. Ya. Nah, itu diekivalenkan dengan turunan kedua dari defleksi. Ya. Turunan kedua dari defleksi. Ini betul ini? Hah? Salah ya? 5D salah apa betul? Di sini ada reaksi sebesar P, benar? Ya. Terus ada reaksi sebesar M. Ini sama dengan P kali A. Betul? Ya. Reaksinya dua di situ, ada reaksi vertikal dan reaksi momen, ya. Betul. Sehingga kalau kita berjalan dari X, ini X-nya dari sini ke sini, ya, maka persamaannya menjadi P kalikan X, ya, sana dikurangi P kali A. Ini momennya, ini M. Betul? Nah, jadi betul ya. Nah, kemudian itu disetarakan menjadi turunan kedua daripada defleksi, ya. Sehingga menjadi PX min PA. Kalau diintegrasikan satu kali menjadi rotasi. Ini adalah rotasi. Ini adalah defleksi. Ya. Menjadi setengah PX kuadrat min PAX plus C1. Ya. Kemudian diintegrasikan satu kali lagi menjadi itu P per 6 X pangkat 3 dikurangi P per 2 AX pangkat 2 ditambah SC1X ditambah C2. Ini harus kita cari sekarang. Kita gunakan syarat batas. Syarat batasnya untuk X sama dengan 0, maka V-nya 0. Ya, dia tidak turun ya, karena dia peletakan. Ya, kita masukkan itu kalau C sama dengan 0, maka V-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan di sini 0, di sini 0, di sini 0, ini hasilnya juga 0. Maka C ini juga sama dengan 0. C2. Oke? Nah, untuk X sama dengan 1, untuk X sama dengan 0, untuk X sama dengan 0, maka rotasinya 0 juga. Jadi ini nanti dinolkan. Kalau ini dimasukkan 0, ini dimasukkan 0, ini sama dengan 0. Berarti C1 juga sama dengan 0. Betul ya?
Nah, sehingga persamaannya kita sudah bisa nebak di situ. Persamaannya C1 dan C2 itu sudah pasti 0. Maka persamaan rotasi menjadi PX kuadrat per 2 min PAX. Sudah, C1-nya sudah 0, tidak ditulis. Kemudian defleksinya menjadi PX pangkat 3 per 6 min PAX pangkat 2 per 2. C1, C2 nggak bisa ditulis. Ya, jadi persamaannya tinggal ini sekarang. Dan tinggal ini. Oke? Ya. Kita lihat lagi terusannya. Saat pertanyaan sudah ketemu ya. Jadi C1, C2 ini sudah jelas 0. Di sini 0. Nah, kemudian rotasi di B. Rotasi di B itu sama dengan gimana? Ya persamaan yang di B tadi itu. Rotasi di B kita masukkan persamaan yang di B. Kita masukkan X sama dengan berapa? Kita masukkan X sama dengan di B. Sama dengan A. Ya. Ayo, agak responsif sedikit lah. Walaupun sudah mau libur, jangan males-males ya. Agak responsif. Jadi kita masukkan persamaan rotasi, itu kita masukkan X-nya di sini. X-nya di sini. Kalian lihat kursor saya apa enggak ya? Terlihat, Pak. Lihat ya. Jadi X di sini kita masukkan A. Jadinya ini. Ya. Kemudian AX-nya kita masukkan juga A. Jadi ketemunya ini. Kuadrat ini juga. Ini kuadrat juga ya. Nah, ini sama dengan ketemu PA kuadrat per 2EI. Ini rotasi di titik B. Ya, di B loh ya, bukan di tadi apa ada di C. Nah, di C belum. Di B. Ya. Kemudian defleksi di B berapa? Ya kita masukkan itu angkanya A. Sama yang ini ya, C1 C2 sudah dinolkan. Kita masukkan X3 X pangkat 3 dan X pangkat 2 ini kita masukkan A. Jadi ketemu seperti ini, kalau kita jumlahkan menjadi minus PA pangkat 3 per 3EI. Ini defleksi di B. Ya. Berhenti, Pak. Ya. Kursornya tiba-tiba berhenti, Pak. Ini jalan. Berhenti, Pak. Oh, berhenti. Iya, Pak. Tiba-tiba berhenti, Pak. Oh ya wis, enggak apa-apa. Yang penting Anda tahu yang saya maksud ya. Iya, Pak. Jadi saya pakai gambar aja. Ini kita masukkan A. Kita masukkan A. Ya ini kan X sebetulnya. Ketemunya ini satu. Yang ini satunya lagi. Ya. Itu. Nah, terus sudah tahu kita ya, defleksi di P itu. Defleksi di P sudah tahu, PA pangkat 3 per 3I, rotasinya sama dengan PA kuadrat per 2EI. Sekarang untuk daerah BC bagaimana? Daerah BC. Daerah BC itu MX1 sama dengan P kali A ditambah X1. Ya. P kali A ditambah X1. Sama dikurangi P kali A. Persamaan ya, persamaan momennya ya. Dikurangi PX1. Ya, coba dicek. Itu kira-kira dimengerti apa enggak?
itu sama dengan 0 karena dia tidak mempunyai momen di situ. Dia kan nggak ada gaya yang berada di antara B dan C. Ya, maka MX1 itu antara B dan C itu sama dengan 0. X1 dari mana ini kalau seperti ini? Dari sini ya, jarak geraknya dari sini. Yang persamaan antara B sama C itu X-nya dari sini, X1-nya. Kalau ini adalah X dari sini. Ini X1. Gitu ya. Oke. Baik, Pak. Nah, sama ini jelas ya. Sudah paham ya MX1? X1-nya antara B sampai C. Yaitu disama dengan 0 karena dia memang tidak punya momen dia di situ. Ya toh? Dia tidak punya momen karena momennya 0 di situ. Bidang M-nya gimana? Ya, sekarang bidang M. Kita bicara bidang M dulu ya. Balik ke SST dulu. Ini batang, ini titik B, ini P, ya ini C, ini A. Bidang M-nya gimana? Bentuknya apa bidang M-nya? Masa gini aja enggak bisa? Ayo, siapa yang bisa? Rizka, Azara. Bidang M-nya gimana, Rizka? Pak Angel. Jerry? Bidang M-nya gimana, Jerry? Jerry mana ini? Pergi ya? Bidang M-nya gimana, Jerry? Enggak paham, Pak. Loh, kok enggak paham? Ini loh, cantilever seperti ini loh. S1 kan kalian sudah lulus. Oh, Ini ada P. Bidang M-nya loh gimana? Enggak, kamu bisa nyoret enggak itu? Bisa nyoret ya? nggak bisa nyoret, Pak. Nggak bisa ya? Nyoret. Ya apa caranya ini bisa nyoret? Kasih izin noted, Pak. Biasanya, Pak. Nah iya, manggilnya di mana nih? Ini, terus kemana ngambilnya? Who can see what you share here? Apa yang dipencet? Kasih tahu saya, supaya kalian bisa nyoret. Annotate di apa ini? Di partisipan toh. Iya, Pak. Partisipan, Pak. Partisipan terus habis itu biasanya
Di More. Ya, ya di pasti more. more terus apa nih? Oh, enggak ada annotate. Nggak salah biasanya di bagian security-nya, Pak. Security. Terus ada allow annotate gitu, Pak. Kalau nggak salah. Security ya. Oh, ini sini ya. Security terus annotate on share content itu. Security. Pak. Ya, bisa, Pak. Hah? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa? Loh, saya mencet apa sudah bisa ini? Sudah bisa mencoret, Pak. Siapa yang bisa mencoret? Jerry sudah bisa mencoret belum? Udah, Pak. Ya, sudah. Bilang Gimana? linear aja, Pak. Aduh, gimana ya, Pak? Kenapa? Gitu. Gini, lurus apa? Lurus, Belok? Pak, linear. Lurus. Gini. Iya, Pak. Ya. Terus ini? Lurus. Garis. BC. Iya, Pak. BC 0. Ya. Ini negatif. Makanya di sini dinolkan. Untuk daerah BC, MX1 ini sudah selalu 0. Karena tidak ada momen sama sekali di sini. M selalu 0. Antara B sampai C ya. Ini A. Nah, sehingga persamaan diferensial pangkat 2 itu disamadengankan 0. Nah, sehingga di sini kita tahu kalau diintegralkan 1 kali menjadi itu C sama dengan C apa itu? C3. Ya. Kemudian diintegralkan lagi menjadi C3X1 plus C4. Ya. Itu. Nah, sehingga yang untuk B ke C itu sebetulnya ngikut aja dia. Ngikut. Lurus dia. Garisnya ini yang ini lengkung. Garis elastisnya ya. Yang ini lengkung. Sampai B. B ke C ini lurus. Ini lurus. Ngikut kemiringannya dia. Ya. Ikut kemiringannya dia. Jadi kalau ikut kemiringannya gimana? Berarti artinya ini itu akan sama dengan ini. Ya. Nah, ini sudah ditulis ini. Ini. Karena dia tidak ada momen di situ. Jadi dia tidak melengkung. Kecuali kalau P itu di sini, lain lagi. Atau di sini ada P1, di sini ada P2. Beda, itu lengkung semua. Ini tidak akan sama ini. Kalau ada seperti ini, theta di B itu tidak sama dengan theta di C. Karena di C ada pengaruh P2. Tapi kalau antara B dan C tidak ada gaya lagi, maka ini yang berjalan, yang bisa kita pakai. Oke. Ini kalau memang nggak dicoba ya sulit ya. Nah, sekarang dicoba aja. Sekarang yang ini ada PR. Ya. Tapi saya minta dikerjakan di sini itu 1. Yang nomor 1. Yang nomor 2 kerjakan di rumah.
Ya. Ya, silakan dikerjakan. Atau kerjakan sama-sama saya aja di sini ya. Saya tunjuk gantian. Ini diingat-ingat ya gambarnya. 42, 1 ton, 3 ton. Ya, ini mau saya tutup soalnya. Mau saya stop screen, ganti whiteboard. Udah di screenshot. Sudah ya? Nanti saya stop screen, ganti whiteboard. Ya, ini soalnya tadi begini. Ini muatan merata ya. Sentinel. Terus ini A. Terus apa? Di sini ada muatan di mana? Di sini ya. Jaraknya berapa nih? Jaraknya berapa tadi? 24. Berapa? 4 sama 2, Pak. 6. 4 dulu. Iya, Pak. Ini ya. Ini 4 meter, ini 2 meter. Di sini ada P. Betul? Betul, Pak. Iya, Pak. Ini 3. 3 ton. Q-nya berapa? 1 1. per meter. 1 1. ton per meter. Ini B apa C? Di sini. B. Oke. Di sini C. Iya, Pak. Oke. Oke, sekarang dicari persamaannya dulu. Dari A sampai C dan dari B sampai C itu persamaannya beda. Ya. Kita lihat sekarang dari A sampai C. Ahmad Zaki. RA-nya berapa? RA sama dengan RB sama dengan, bisa langsung ya. RA sama dengan Zaki. Ayo. Gampang itu. Berapa? Waduh. Lagi SST. Dari RA cepat itu. Nggak usah dihitung-hitung sigma M, sigma M-an. Mana Zaki tadi? RA-nya 4, Pak. Gimana Zaki? Macet.
Kalau enggak jawab macet ini. Ayo gantian yang lain nanti. Halo, Pak. Gimana? Mungkin ada gangguan sama audionya, Pak. Lagi, Pak. Dan jawab di kolom chat, Pak. Oh, masa. Tuh. Rifki. Eka Putra. Iya Pak, Berapa RA? RA-nya jadi, bentar, tuh, ini satu, Berapa? bentar Pak, Kok lama ya? Gimana Rifki? RA-nya jadi 4 Pak, 4. Satu kali 6/2 ditambah 2/6 kali 3 sama dengan 3 tambah 1, 4. Berarti RB sama dengan 1 kali 6 ditambah 3 dikurangi 4. Berapa? jadi 5. 5. Oke. Ya, oke. Nah, sekarang persamaannya. Muhammad Said. A sampai C. Persamaannya gimana? Ini X1, ya toh? Nah, dari sini X2. Samaan momen ya Pak? Iya, kan memang kita awalnya dari persamaan momen yang kita ekivalensikan dengan turunan kedua dari defleksi. Persamaan momennya.
Dari A sampai C. Ya, sudah. Nah, kalau dikerjakan ya, kalau memang nggak dilatih nggak bisa nanti. Walaupun saya sudah nerangkan banyak gitu sampai pegel ya. Ngomong atau nggak dimengerti, kalau Anda nggak nyoba nggak bisa. Dicoba dulu ini. Jadi nanti ada persamaan defleksi itu 2, rotasi juga 2. Ya, yang satu dari A sampai C, satu lagi dari B sampai C untuk defleksi. Kemudian yang rotasi juga ada 2. Dari A sampai C dan dari B sampai C. Ya. Kemudian setelah itu cari defleksi maksimum ada di mana dan besarnya berapa, ya. Ya, jadi pertanyaannya di sini buat persamaan garis elastis ya. Dari A sampai C dan B sampai C. Ya. Yang kedua, ini ada 2 ya. Defleksi dan rotasi. Ya. Kemudian posisi defleksi maksimum dan berapa besarnya. Oke, saya kira ini dulu dari saya. Saya kalau dikte ini kalian memang enak offline ini. Kalau offline kita bisa kerjakan di papan. Kalau online ya begini, nggak enak. Jadi kalian kerjakan di rumah, nanti hari Rabu, ya, hari Rabu, nanti kita kerjakan seperti ini tadi. Ya. Samaannya gimana, terus nanti mencari C1, C2, C3, C4. Terus mencari posisi defleksi maksimum dan besarnya berapa. Gitu ya. Baik, Pak. Masih banyak ini, masih ada momen area, masih ada conjugate beam, masih banyak cara. Nanti insya Allah sebelum ujian semester ya kita selesaikan. Ini kan masih ada 1 kali lagi kita ketemu hari Rabu. Terus kemudian kan libur, nanti ketemu lagi Senin tanggal 9 ya. Ketemu Senin tanggal 9 itu offline. Jadi nanti habis lebaran kita ketemunya offline. Oke? Saya kira gitu, ini tolong dikerjakan nanti ya. Tadi kan sudah kan kalian sudah punya ini ya, slide-nya ini ya, belum ya? Apa sudah? Sudah apa belum? Hah? Sudah. Sudah. Berarti kan itu ada PR tahu nomor 1 dan nomor 2. Kerjakan dua-duanya. Ya, nanti kita bahas di hari Rabu. 1 dulu, kita bahas 1 dulu. Nanti kalau masih ada waktu ya kita bahas dua-duanya. Gitu ya. Ini saya tutup. Yang masuk di sini ada 18, termasuk saya, jadi cuma 17. Ya. Kita lihat sekarang absennya.
Loh, absennya belum berubah. Bentar. Absennya ada 21 ya, jadi kebanyakan. Berarti ada 4 yang absen tapi tidak ada. Oke. Partisipannya 18 ya. Bentar.